Selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Malam yang indah di mana Tuhan izinkan kembali kita berjumpa untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dudukkan kepala. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap memberikan semangat di dalam kehidupannya. Nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya mau membawa satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 19 dikatakan demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, rusa bukanlah binatang yang kuat. Setiap saat nyawanya selalu terancam dalam bahaya, yaitu ancaman binatang buas. Tetapi Tuhan mengaruniakan rusa kaki yang begitu lincah, yang begitu lincah, yang dapat membawa untuk melompat dengan cepat, bahkan mampu melompat di atas bukit batu. Nah, yang bukit batu itu adalah hal-hal yang mungkin batu yang begitu tajam, tetapi dia mampu melakukannya ke tempat yang paling tinggi. Nah, demikian juga kehidupan manusia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang lemah yang sangat rentang dengan berbagai ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Tetapi satu hal yang mengingatkan kita kembali dalam Habakuk ini adalah ayat ini mengingatkan kita supaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, supaya kita sadar betul bahwa sumber keselamatan, sumber kekuatan itu ada pada Tuhan. Nah, sebab itu kita sebagai orang-orang percaya tentunya sadar betul bahwa setiap kehidupan kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat 18, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Habakuk mampu, saudaraku yang kasih, mampu bertahan di tengah-tengah keadaan kesulitan yang tidak menentu. Kenapa? Karena dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Nah, ini menjadi satu kunci Habakuk kenapa dia mampu, karena dia selalu memandang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatannya. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya malam ini menjadi malam yang indah bagaimana Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Karena sumber itulah maka kita harus mengakui. Sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya, apalagi semua orang mengakui di zaman sekarang ini adalah zaman yang sulit. Kenapa katakan situasi kondisi yang tidak menentu ini membuat kita semakin cemas. Tetapi Habakuk mengingatkan kita kembali di ayat 18 ini, mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Kenapa dikatakan Allah sumber kekuatan? Karena Habakuk selalu mengandalkan Tuhan dan memandang Tuhan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Sebelumnya di ayat 17 katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah juga, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Walaupun keadaan situasi yang tidak menentu, tidak menjamin, tapi Habakuk di ayat 18 dia tetap memandang kepada Tuhan. Walaupun keadaan situasi tidak mengizinkan, tetapi Habakuk tetap
Allah adalah sumber kekuatan. Tentunya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan satu gambaran kepada binatang rusa, bukan satu kebetulan, tetapi Tuhan menggambarkan bagaimana kehidupan rusa itu hewan yang lemah. Demikian juga kita. Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai kekuatan. Tetapi Tuhan pakai, apabila kita mau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kaki-kaki kita akan dikuatkan, ya, memiliki kaki yang mampu menjejak di atas batu karang yang begitu terjang, yang begitu cadas dan mendaki. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, maka kaki-kaki kita ini akan menjadi kuat. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, adakah yang sukar bagi orang percaya? Saudaraku, kita melihat di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, di sana dikatakan demikian, saudaraku. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Nah, saudaraku yang kasih, bersama Tuhan, ya saudaraku yang kasih, bersama Tuhan kita beroleh kekuatan yang luar biasa. Bersama Tuhan kita akan mampu menghadapi semua masalah-masalah yang kita hadapi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan seperti rusa yang mampu menjejakkan kaki di atas bukit batu, yang begitu cadas dan begitu terjang, karena dia mampu melakukan, karena Tuhan memberikan kekuatan, dia mampu meloncat, Tuhan memberikan karunia yang luar biasa. Nah, demikian juga kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena dikatakan apa ayat 20? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu itu jauh apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi di ayat yang di dalam Filipi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 tidak asing bagi kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa kita mampu? Karena Tuhan memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Kenapa? Karena Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu campur tangan dalam kehidupan kita, dan kita mau mengandalkan Tuhan, dan Dia selalu memberikan kekuatan yang luar biasa. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu jangan pernah kita menyerah. Jangan kita pernah menyerah dalam keadaan mungkin Tuhan izinkan segala sesuatu. Kita perlu mengoreksi, kita perlu merenungkan apakah yang Tuhan berikan itu membawa kita untuk tetap setia kepada Tuhan, atau membawa kita semakin lemah. Tetapi satu hal yang menjadi catatan bagi kita adalah jangan kita menyerah. Kita tetap berdiri teguh, berdiri tegak di atas batu masalah. Itu artinya apa? Kita mampu melalui bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa melewati dengan Tuhan, itu karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, renungan pada malam hari ini menjadi mengingatkan kepada kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Malam ini menjadi malam yang menjadi kekuatan bagi kami kembali, karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap kuat. Jangan sampai kita menyerah, karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, karena Tuhan ada sumber kekuatan bagi kita. Kami berdoa kepada saudara dan kakak kami yang lain, Tuhan, Engkau kuatkan pada malam hari ini mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan, sukacita, agar apa yang saat ini dihadapi
mereka boleh mendapatkan kemenangan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku.